I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Marsha Mukarramah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, kelas B. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi prinsip-prinsip perkembangan dan implementasinya dalam dunia pendidikan. Adapun beberapa prinsip-prinsip perkembangan, yaitu yang pertama, prinsip kesatuan organis. Anak merupakan suatu kesatuan. Perkembangan antara fungsi yang satu dengan yang lain saling berpengaruh. Tiap-tiap fungsi tadi hanya mempunyai arti apabila ditinjau dari keseluruhannya. Adapun contohnya yaitu, perkembangan bahasa anak merupakan suatu kebulatan. Artinya, kita tidak boleh meninjau perkembangan bahasa saja, tetapi perkembangan sebelumnya juga harus diperhatikan, seperti menguasai kata-kata, kalimat, dan sebagainya. Adapun implementasinya yaitu adanya kurikulum yang terintegrasi dengan baik. Yang kedua yaitu tempo dan irama perkembangan. Menekankan bahwa tiap-tiap individu mempunyai tempo dan irama yang berbeda-beda di dalam perkembangannya. Ada yang cepat dan ada pula yang lambat. Implementasinya yaitu harus menghargai keunikan masing-masing peserta didik. Yang ketiga yaitu tiap-tiap individu mengikuti pola perkembangan yang umum. Meskipun individu mempunyai tempo dan irama perkembangan yang berbeda-beda sesuai dengan potensinya, akan tetapi individu tersebut masih mengikuti garis perkembangan yang umum. Adapun contohnya yaitu di taman kanak-kanak, anak siap masuk pada usia 4-5 tahun, di mana anak-anak membutuhkan alat-alat tertentu sesuai dengan perkembangannya. Dengan prinsip tersebut, maka alat-alat yang digunakan bisa relatif lama karena anak tidak boleh masuk TK pada usia 3 tahun. Adapun implementasinya yaitu alat peraga pendidikan dapat digunakan dalam rentan waktu yang cukup lama. Yang keempat yaitu konvergensi atau interaksi. Antara pembawaan dan lingkungan saling berpengaruh di dalam perkembangan anak. Misalnya, anak mempunyai bakat yang baik, tetapi karena hidup dalam lingkungan yang tidak menguntungkan, maka anak belum tentu bisa berkembang dengan baik. Implementasinya yaitu harus memberikan lingkungan yang bervariasi agar potensi anak teroptimalisasi dengan baik. Yang kelima yaitu kematangan. Usaha belajar atau pendidikan yang diberikan oleh pendidik sangat tergantung pada kematangan anak. Artinya, dalam mendidik anak, orang tidak dapat memaksakan materi pendidikan yang melebihi batas tingkat kematangannya. Misalnya, anak berusia 7 bulan baru bisa duduk, tidak dapat dipaksakan untuk belajar berjalan. Cara mengimplementasinya yaitu bereksplorasi, bergerak, dan bermain. Yang keenam yaitu terdapat hasrat untuk mempertahankan diri dan mengembangkan diri. Ada 2 poin dalam hasrat mempertahankan diri dan mengembangkan diri ini. Yang pertama yaitu mempertahankan diri. Adanya keinginan untuk makan, minum, dan istirahat merupakan keinginan untuk mempertahankan apa yang sudah ada. Yang kedua yaitu mengembangkan diri. Adanya keinginan untuk bergerak, bermain, mengadakan eksplorasi, dan sebagainya merupakan hasrat untuk mengembangkan apa yang sudah ada. Cara mengimplementasinya yaitu harus memperhatikan hasrat dan kebutuhan peserta didik. Yang ketujuh yaitu fungsi psikis tidak tumbuh secara berturut-turut, tetapi secara bersamaan. Contohnya yaitu menulis surat merupakan kegiatan yang melibatkan fungsi ingatan, fungsi pikiran, fungsi perasaan, fungsi gerak, dan sebagainya secara bersamaan. Hanya pada waktu-waktu tertentu, salah satu fungsi yang kelihatan menonjol sehingga nampak secara berurutan. Implementasinya itu hendaknya memperhatikan keterlibatan beberapa fungsi dari proses pembelajaran.
Yang kedelapan yaitu perkembangan mengikuti proses diferensiasi dan integrasi. Dengan bertambahnya umur, perkembangan anak akan semakin maju pula, sehingga terjadi proses yang disebut diferensiasi dan integrasi. Contohnya yaitu bayi memiliki gerakan-gerakan yang tidak teratur. Dengan bertambahnya umur, gerakannya makin dapat dipisahkan, misalnya tangan saja, dan gerakannya makin dapat dikoordinasikan, misalnya koordinasi gerakan tangan dan kaki. Implementasinya itu, dalam perhitungan ada proses pembelajaran tambah, kurang, kali, dan bagi secara terpisah, tapi kemudian perbagian diintegrasikan dalam perhitungan yang kompleks. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan asuhan atau bimbingan yang dilakukan dengan sadar. Hal ini disebabkan pertumbuhan dan perkembangan bukan hanya merupakan proses yang timbul dengan sendirinya, tetapi juga karena pengaruh dari luar. Oleh karena itu, untuk mencapai perkembangan yang normal, pengaruh ini harus diberikan secara sadar dan terencana. Cara mengimplementasikannya yaitu, pendidik harus menyadari apa yang diberikan ke peserta didik itu adalah benar dan sesuai dengan apa yang sudah dirancang.